您照顾了。我的忠心，谁都。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-52-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 51. Di minggu kemarin, para tetua dari berbagai sekte telah mengajukan keluhan kepada Xingnan, karena bagaimanapun Menara Huyuan telah hilang untuk selamanya, yang menandakan Xingnan telah mendapatkan semua rahasia dari Menara Huyuan. Jadi para tetua ini meminta Xingnan untuk membagi semua itu kepada mereka. Aliansi bisnis juga tertarik dengan hal itu. Xingnan mencoba menjelaskan kalau ia tidak mendapatkan apa-apa di dalam Menara Huyuan. Apa yang Xingnan katakan memang benar adanya. Karena ketika kita masuk ke dalam menara, Xingnan bertemu dan seorang pria yang mengenal baik roh dewa perang milik Xingnan. Berhubung dia itu sudah berada di lantai kelima, maka Xingnan berharap bisa mendapatkan rahasia di sini. Namun kekuatan Xingnan terlalu rendah yang menyebabkan ia belum bisa menerima semua itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang Xingnan katakan tidaklah dipercayai oleh semua orang di sana. Bahkan penjaga gadis suci langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun semua itu berhasil ditahan dan mudah oleh Miao Miao. Ia pun memberitahu kepada semua orang di sana, siapapun yang berani menyentuh Xingnan maka akan berurusan dengan dirinya. Karena perkataan Miao Miao, akibatnya tidak ada satupun yang berani mengganggu Xingnan lagi. Tapi di sini Jiang Bilan tahu betul kalau Miao Miao saatlah menyukai pil dan juga anggur yang enak. Jadi selama Miao Miao mau meminta Xingnan menceritakan rahasia yang ada di dalam Menara Huyuan kepadanya, maka Jiang Bilan berjanji akan memberikan apa yang dia maui. Jiang Bilan tidak berbohong karena bagaimanapun aliansi bisnisnya memiliki pil dan juga anggur terbaik sepanjang musim panas. Ia bisa menjamin semua ini dapat memuaskan Miao Miao. Alhasil Miao Miao pun tergoda dengan tawaran yang Jiang Bilan berikan. Xingnan meyakini kalau ini adalah akhir dari dirinya. Walaupun Miao Miao saatlah menyukai anggur dan pil, namun dia tidak bisa menyakiti perasaan dari pelayannya. Jadi sebagai tuan putri yang baik, Miao Miao pun menolak tawaran yang Jiang Bilan berikan. Dan begini Jiang Bilan pun tidak bisa berbuat apapun lagi, karena tidaklah mungkin dirinya bisa berbuat sesuatu kepada Miao Miao. 我等自不愿与玄灵宗为敌。糟了，千万别答应！既然阁下如此坚持，仆人的心，所以。 Alhasil, Jiang Bilan pun mengajak penjaganya untuk kembali pulang. Sebenarnya penjaga ini mencoba untuk menahan Jiang Bilan, karena jika mereka kembali dengan tangan kosong, maka pemimpin aliansi pasti akan menghukumnya. Jiang Bilan tidak terlalu peduli dengan semua itu. Pada akhirnya dan perasaan yang kesal, penjaga ini pun menuruti kemauan dari Jiang Bilan. Terlihat dari tatapannya saja, ia ini begitu membenci Xingnan. Bahkan tanpa Xingnan sadari, penjaga ini sudah menanamkan kutukan kepada dirinya. Setelah semua itu, barulah aliansi bisnis memulai perjalanan pulang mereka. Namun sebelum itu, Jiang Bilan memberitahu kepada Xingnan, jika ia mengubah keputusannya, maka Jiang Bilan mewakili aliansi bisnis dengan senang hati menyambut kedatangannya. Selain itu, Jiang Bilan juga memberikan beberapa hal kepada Miao Miao. Ini sebagai kompensasi dari aliansi bisnis atas penyerangan yang sebelumnya terjadi. Menerima semua ini membuat Miao Miao merasa senang dan ia sepertinya juga menyukai Jiang Bilan. Untuk pada tetua lainnya, Miao Miao penasaran apakah mereka ingin melanjutkan keributan yang sebelumnya terjadi. Dengan kekuatan Miao Miao saat ini, tentu saja ketiga tetua tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Jadi daripada berurusan dan Miao Miao, para tetua dari tiga sekte pun memilih untuk pergi saja.
Di sini, Chen Su'er hanya bisa menatap Xingnan tanpa bisa mengucapkan perpisahan kepadanya. Ketiga sekte pun pergi tanpa mendapatkan apapun pada Pavilion Huiyuan. Sedangkan untuk kelompok Xingnan sendiri masih di sini. Hanya saja Miao Miao tiba-tiba saja merasa kelelahan yang membuat Xingnan dan yang lainnya menjadi begitu panik. Karena kondisinya tiba-tiba saja berubah. Tetua Tianyi pun menjadi tidak heran mengapa sejak tadi Miao Miao menyerap dialek Tianjin tanpa henti. Karena Miao Miao terus memaksa mengeluarkan semua kekuatannya, padahal kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Karena kondisinya sudah menjadi seperti ini, maka Tetua Tianyi pun mengajak para muridnya untuk segera kembali, karena ini bukanlah tempat yang aman.难怪现在他的身体透支严重，原来是预判了形势。 Setelah semua itu, 3 hari kemudian sudahlah berlalu, yang mana kondisi dari Miao Miao masihlah belum pulih. Ia bahkan tidak kunjung sadarkan diri. Tetua San memberikan bantuan agar bisa mengobatinya. Tapi sampai sejauh ini tidak ada perubahan yang terjadi. Xingnan tentu merasa begitu panik. Beruntungnya setelah beberapa hari dirawat, meridian milik Miao Miao sudah mulai stabil. Jadi tidak ada masalah serius yang akan terjadi. Selain itu fisik Miao Miao berbeda dengan mereka. Mungkin tidak akan lama lagi dia ini akan bangun. Xingnan akhirnya lega juga. Ia sangatlah berterima kasih kepada Tetua San berkat rumput yang ia berikanlah kondisi Miao Miao bisa membaik. Padahal rumput ini sangatlah berharga, namun Tetua San tidak ragu untuk memberikannya. Di tengah pembicaraan mereka, terdengarlah suara yang memanggil Xingnan untuk segera keluar. Yama ternyata mereka adalah 4 penjaga wilayah. Xingnan yang keluar bersama Tetua San membuat mereka terkejut. Alhasil 4 ketua pun segera memberikan hormat kepadanya. Alasan mereka datang kemari karena menduga kalau Xingnan bukanlah orang sembarangan. Karena keributan dalam beberapa hari ini terus saja terjadi. Tetua San penasaran mengenai tujuan mereka berempat kemari. Yang mana mereka berempat sudah tahu kalau di Menara Huiyuan Xingnan sudah berhasil mencapai puncak. Dan dia juga telah mendapatkan semua rahasia di Pavilion Huiyuan. Selain itu, Tetua San datang sendiri untuk menemui Xingnan. Mereka berempat berharap Xingnan bisa membagi rahasia itu kepada mereka juga. Xingnan bukannya tidak mau membagi rahasia ini kepada ketua Pavilion. Hanya saja rahasia ini belumlah bisa dirinya ungkap, setidaknya untuk saat ini. Apa yang dia katakan membuat 4 ketua kebingungan. Jadi mereka pun berjanji tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk selama Xingnan mau membagi rahasia itu kepada mereka. Ketua San menyudahi pembicaraan mereka karena apa yang Xingnan katakan memang benar adanya. Jika mereka masih menghormati dirinya, Tetua San meminta agar para ketua Pavilion meninggalkan kediaman Xingnan. Dan juga tidak akan mengganggu semua urusannya. Tapi jika sampai keempat tetua Pavilion bersikeras untuk mencari tahu lebih dalam, maka mereka harus datang kepadanya. Ini bukanlah sebuah perintah, mungkin layaknya sebuah ancaman. 此外， 4位店主，并非秦南，来找我，为这件事情来打搅。 Setelah semua itu, Xingnan dan Ketua San pun kembali masuk. Ia merasa kalau dalam beberapa hari ke depan pasti akan ada keributan yang terjadi. Tetua San berencana untuk mengatur tempat tinggal baru bagi Xingnan. Perhatian yang Tetua San berikan benar-benar membuat Xingnan lega. Ia pun menanyakan apakah Tetua San juga penasaran mengenai rahasia sebenarnya dari Pavilion Huiyuan. Tetua San hanya tertawa saja, karena ia sudah terlalu tua untuk mengetahui rahasia itu. Ia malah merasa khawatir kepada Xingnan karena hanya ia saja yang bisa menghentikan, karena hanya ia saja yang mengetahui rahasia Pavilion Huiyuan. Jadi pasti akan ada banyak orang yang mengincarnya. Kedepannya mungkin tidak akan ada lagi yang bisa melindungi Xingnan. Maka karena itulah Tetua San memintanya untuk terus berlatih dengan sangat keras. Karena dalam gitulah ia bisa melindungi diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Xingnan paham dan ia pun meminta Tetua San untuk menjaga Miao Miao. Setelah Xingnan pergi, terlihat kalau Tetua San terus memandangi Miao Miao. 照顾了。我的忠心，谁都。
Ternyata beberapa waktu yang lalu, Tetua San berbicara dengan Miao Miao secara empat mata. Miao Miao penasaran apa yang ingin dia katakan, sampai-sampai memberikannya begitu banyak pil. Tetua San memberitahu kalau dia dan kakaknya sudah sangat lama mencari murid yang memiliki bakat jauh lebih tinggi dari dirinya. Sampai akhirnya ia muncul, yang mana itu tidak bukan adalah Xingnan. Tetua San dan juga Miao Miao sepertinya sudah saling kenal. Mereka masih belum tahu apakah Xingnan berkeinginan untuk membantu mereka memenuhi keinginan lama ini. Jadi Tetua San ini tidaklah mau Xingnan mendapatkan masalah di masa depan nanti. Jadi atas permintaan Tetua San, ia pun meminta Miao Miao untuk melindungi Xingnan secara menyeluruh. Apalagi ketika ia itu berada di Menara Huyuan. Karena bagaimanapun perjalanan mereka ini sangatlah berbahaya. Tanpa Tetua San katakan sekalipun, Miao Miao akan selalu melindungi Xingnan. Karena bagaimanapun dia adalah pelayannya. Tapi bukan berarti Tetua San bisa mengingkari janji yang telah ia berikan kepadanya. Jadi kedepannya Miao Miao akan menantikan pil pemberian dari Tetua San. 恐有凶险，你这个条件，我也不会见死不救，摸脚了。一颗都不能少。 Di sisi luar kediaman dari Xingnan, terlihat ada begitu banyak orang yang ingin menemuinya. Bahkan ada yang sampai mengaku kalau ia menyukai Xingnan. Ini semua terjadi karena rahasia yang Xingnan miliki. Bai Heng mengucapkan selamat kepada Xingnan karena dia itu telah mencapai puncak Papilion Huyuan. Bagi Bai Heng, apa yang telah Xingnan lakukan sungguh tidak tertandingi. Berhubung ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, jadi Bai Heng memberitahu kalau seluruh orang di sekte Xuanling sudah tahu mengenai pencapaian Xingnan di Papilion Huyuan. Jadi tidak heran mengapa ia bisa seterkenal itu. Selain itu, Penetua Agung sendiri yang diam-diam menyiapkan tempat ini untuk Xingnan. Tentu apa yang terjadi semakin membuat para murid mengagumi pencapaiannya. Pujian-pujian kepada Xingnan terus mereka lontarkan. Sedangkan bagi Xingnan sendiri tidak terlalu tertarik menjadi terkenal. Apalagi ia tahu kalau orang-orang itu hanya menginginkan rahasia Papilion Huyuan dari dirinya. Jadi apapun yang mereka lakukan, Xingnan tidaklah tertarik dan meminta untuk mengusir orang-orang itu. Tapi sebelum itu, Xingnan akan memberikan Bai Heng tulang 5 elemen kepadanya. Mendapatkan harta ini tentu saja membuat Bai Heng merasa begitu gembira. Ia sangat berterima kasih banyak kepada Xingnan. Bahkan Bai Heng sampai guling-guling menerima harta itu. Bai Heng sama sekali tidak menduga akan mendapatkan tulang 5 elemen. Sekali lagi, keputusannya dalam mengikuti Xingnan adalah pilihan yang tepat. Jadi apapun yang terjadi, dia itu akan selalu setia kepadanya. Xingnan juga menitipkan tulang 5 elemen kepada Xiao Qiansu, Xiao Lang, dan Chu Yun. Bai Heng paham dan akan menuruti perintahnya. Tapi dia itu baru ingat kalau dalam beberapa hari ini dirinya tidak melihat keberadaan dari Xiao Qiansu. Seketika saja ada sebuah serangan yang menghampiri Xingnan. 这种受人追捧的这枚五元果，你拿去吧。这条大腿无论如何。 Serangan itu ternyata adalah sebuah surat yang berisikan ucapan selamat kepadanya. Atas pencapaian itu, perjamuan khusus pun diadakan di aula kepala akademi. Jadi Lin Kun berharap Xingnan bisa datang seorang diri. Xingnan ingat betul kalau jarum rambut ini adalah milik Xiao Qiansu. Ia pun menjadi penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan siapa juga Li Kun ini. Kita pun dibawa ke aula kepala akademi. Yang mana saat ini Li Kun tengah berlatih. Gerakan tombaknya sungguh memukau. Tidak heran mengapa Xiao Qiansu bisa kewalahan menghadapinya. Sesaat kemudian Xingnan pun tiba dan langsung menanyakan apa yang telah terjadi kepada seniornya. Li Kun menenangkan Xingnan karena ia bisa menjamin kalau Xiao Qiansu itu baik-baik saja. Sebab ia tidak bisa berbuat apapun kepadanya. Tujuannya mengundang Xingnan kemari karena ingin memperkenalkannya kepada seorang teman. Xingnan terkejut karena yang berada di hadapannya berada di ranah Alamu tingkat ke-9 dan hanya satu langkah saja baginya untuk mencapai Alamu Zong. Pria ini tentu tidak bukan adalah Ouyang Jun. Dia ini juga memiliki martial spirit misterius. Li Kun yakin kalau Xingnan sudah sering mendengar nama Ouyang Jun dan sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Akhirnya Xingnan bisa melihat siapa orang yang selalu mengganggu Xiao Qiansu. Alasan Ouyang Jun mengundang Xingnan kemari karena ingin memberikan kesempatan baginya untuk bergabung dengan aliansi miliknya. Ini merupakan kesempatan langka, jadi Xingnan harus pintar dalam membuat keputusan. Junmeng ataupun aliansi militer berisikan orang-orang yang mau mendengarkan perintah Ouyang Jun.
Jika Xingnan bergabung, maka ia bisa menghabisi siapapun yang ia mau tanpa ada yang bisa menghentikan tindakannya. Xingnan tentu merasa kesal karena bagi Ouyang Jun, nyawa seseorang tidak ada artinya. Xingnan tentu saja menolak tawarannya itu, apalagi dia ini suka hidup dan bebas tanpa mendengarkan perintah siapapun. Li Kun tidak akan membiarkan Xingnan pergi begitu saja, karena seharusnya ia mengambil tawaran yang diberikan langsung oleh Ouyang Jun. Jika tidak, maka dirinya akan menghukumnya. 机会难得，加入军盟只需杀人，也不会有。就如同草芥一般吗？对于加入军盟，让你加入军盟是看得起你。 Ouyang Jun menghentikan tindakannya itu. Ia pun menjadi tertarik kepada Xingnan. Tidak heran mengapa Xiao Qianzu begitu menyukainya. Ouyang Jun memberikannya kesempatan lagi untuk memikirkan keputusannya. Alih-alih membuat keputusan, Xingnan malah memberikan kesempatan itu kepada Ouyang Jun, supaya dia tidak berurusan lagi dengan senior cantiknya. Karena jika tidak, Ouyang Jun tidak akan bisa membayangkan pelakuan buruk apa yang Xingnan lakukan kepadanya. Li Kun kesal kepada Xingnan karena ia pasti mengandalkan dukungan dari tetua Hasan. Untuk Ouyang Jun sendiri hanya bisa tertawa karena dia itu ingin melihat seperti apa kemampuan yang Xingnan miliki, sampai bisa berkata seperti itu kepadanya. Kembali lagi kepada Xingnan, yang mana saat ini dirinya sedang melakukan penyerapan kepada batu spiritual. Hingga tak lama kemudian ia pun mulai masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sini dirinya menggunakan 7 pedangnya untuk bisa masuk ke dalam batu spiritual. Apa yang Xingnan lakukan ternyata berhasil. Dan begini maka sudah 3 hari 3 malam Xingnan berkultivasi. Dan akhirnya ia itu berhasil mendapatkan kemajuan besar. Tapi dia ini dikejutkan dan seseorang yang memintanya untuk keluar agar bisa bertarung dengan dirinya. Xingnan akan meladeninya. Sosok yang menantang Xingnan itu berdiri di atas udara. Orang-orang yang menyaksikan keributan ini tahu betul kalau pria itu adalah Lang Feng. Dia berada di ranah Master Alam Xiantian tingkat 9. Sedangkan sebelah Lang Feng ada Zhao Guli, putra penguasa Balai Hukuman. Lang Feng adalah pria yang sejak dulu menginginkan pedang 7 jiwa. Namun malah diambil lebih dulu oleh Xingnan. Jadi tujuannya kemari tentu tidak bukan adalah untuk mengambilnya. Xingnan tidak akan menyerahkan pedangnya begitu saja. Karena jika Lang Feng menginginkannya, maka ia itu harus mengambil semua ini dengan kemampuannya sendiri. Lang Feng paham dan dia akan mengikuti aturan sekte, yakni bertarung dengannya di istana kehidupan dan kematian. Namun Xingnan mengingatkan kalau ranah Lang Feng berada jauh di atasnya. Jadi tantangan yang ia lakukan di istana kehidupan dan kematian sungguh sangat konyol. Selain itu, untuk apa juga dirinya menerima tantangan dari Lang Feng? Zhao Guli tahu betul alasan Xingnan bisa seberani ini karena ada seseorang yang melindunginya. Tapi dia mengingatkan kalau teman-temannya tidak dilindungi oleh siapapun. Xiao Lang dan juga Cuyun pun telah dituduh menyakiti sesama murid. Jadi mereka pun akan dihukum berdasarkan aturan Papilion. Jika mereka memang terbukti salah, maka akan dipenjara selama 50 tahun. Xiao Lang dan Cuyun memberitahu kalau ini semua adalah jebakan yang mereka buat. Zhao Guli mentertawakan semua ini karena bagaimanapun ayahnya adalah penguasa ruang hukuman. Jadi jika dia merasa mereka itu bersalah, maka tentu akan bersalah. Xingnan tidaklah menyangka mereka akan menyakiti teman-temannya, padahal mereka itu tidak terlibat dalam masalah ini. Lang Feng sekali lagi meminta Xingnan untuk memikirkan keputusannya, karena bersalah atau tidaknya mereka itu ada pada tangan Xingnan. 你的朋友就南哥，这帮家伙，他们就已成立了，和你绝不允许你们伤害我的朋友。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.